Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan pembelajaran ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai senyawa karbon, yaitu pada isomeri. Apa itu isomeri? Isomeri adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda. Pada isomeri dikelompokkan menjadi dua, yaitu isomer struktural dan isomer ruang. Kita bahas yang pertama adalah isomer kerangka. Isomer kerangka di sini merupakan isomer struktural, di mana senyawanya mempunyai rumus molekul yang sama, mempunyai gugus fungsi dan letak gugus fungsi yang sama, tetapi bentuk rantai dari karbonnya berbeda. Misalnya kita lihat contoh, tentukan isomer dari senyawa. Yang pertama adalah C5H12 misalnya. C5H12 adalah rumus molekul dari suatu alkana. Berarti kita uraikan dulu kemungkinan isomer atau kerangka yang pertama. Ini kita buat lurus saja seperti ini. Dengan C sebanyak 5. 3, 4, 5. Ini kalau misalnya mau dilengkapi jumlahnya juga boleh. Masih kita ingat bahwa C itu tangannya harus 4. Jadi kalau misalnya sudah 2 seperti ini, maka kita tinggal menambahkan jumlahnya adalah 2. Kalau ini baru 1, jadinya ini adalah 3. Ini adalah isomer yang pertama. Di sini normal, tidak ada cabang, lurus, berarti namanya normal pentana. Ini kemungkinan dari struktur atau rantai dari C5H12. Kita cek lagi, apakah masih ada. Kita buat dulu, tadi gambarnya lurus 5, sekarang kita potong 1, tangan C-nya, ya. Ini tadi di sini ada C, dari nomor sebelahnya kita geser di sebelahnya sini. Jadi ini kita potong, kita letakkan ke sebelahnya. Kita lengkapi jumlahnya. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 2, ada 3, dan ini juga 3. Nah, di sini rantainya atau strukturnya atau rangkanya berbeda. Tadi lurus, sekarang dia punya cabang. Maka namanya ini berubah menjadi nomor 1, nomor 2. Berarti ada 2 metil. Kemudian jumlah C-nya 4, jadinya butana. Nah, ini adalah kemungkinan yang kedua dari rumus C5H12. Masih adakah? Kita cek lagi yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, seandainya masih ada, caranya adalah kalau tadi di sini jumlah induknya 4, kita potong atau kita kurangi induknya tinggal 3. Ya, ini tadi ada C sebelah bawah. Nah, ini tadi dipotong. Kemudian dari C yang mengikat C yang sebelah sini, kita geser ke tengahnya. Nah, menjadi C. Kita lengkapi jumlahnya. 3, 3, 3, 3. Nah, di sini namanya menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti 2,2 dimetil. Karena ada metil jumlahnya 2. Kemudian jumlah induknya ada 3, berarti C-nya ada 3 ya, jadinya propana. Nah, ini adalah kerangka atau struktur dari C5H12. Ini kalau kita potong lagi sudah nggak bisa. Jadi pada C5H12 mempunyai 3 isomer kerangka. Contoh yang kedua untuk menentukan isomer kerangka, misalnya tentukan isomer kerangka dari 1 pentanol, berarti dia adalah suatu alkohol. Yang pertama kita buat dulu kerangka dari 1 pentanol.
Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah kerangka dari satu pentanol. Misalnya kita lengkapi jumlahannya di masing-masing, diberikan H sesuai dengan kekurangan tangannya. Ini adalah satu pentanol. Kerangka satu pentanol ini yang kita ubah hanyalah dari karbonnya saja. Rantai karbonnya yang kita ubah, sedangkan OH letaknya tetap di nomor 1. Jadi kerangkanya saja yang diubah. Misalnya kita potong 1 seperti pada pencarian isomer dari alkana yang tadi, contoh pertama. Ini mula-mula kerangkanya ada 5, C-nya. Ya, kita potong tinggal 4. Jadi tadi di sini ada C, 5 kita potong, kita geser. Seperti ini. Ya, kita lengkapi jumlahnya. Supaya tangan C menjadi 4, jadi hanya disesuaikan dengan kekurangan tangan. Nah ini, kalau ini tadi ada satu pentanol, maka ini namanya berubah menjadi ini nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3 berarti ini adalah 3 metil, artinya metil pada C nomor 3, kemudian 1 butanol. Jadi tadi 5 jadi 4 jadi pentana atau pentanol jadi butanol. Metil C-nya 1, butanol C-nya 4, jadi totalnya C-nya 5. Ini total C-nya adalah C5H12O. Ini rumus molekulnya sama. Hanya saja kerangkanya yang berbeda. Masih bisakah kerangkanya kita ubah? Sementara OH-nya posisinya tetap. Kita cari lagi kemungkinan yang lain. Misalnya kita potong lagi kerangkanya. Kan tadi 4 ya, kita potong 1, yang sebelah kiri kita letakkan di sini, sedangkan OH-nya tetap tidak berubah. Kita lengkapi jumlahnya, ini 3, ini 3, berarti namanya menjadi, ini ada cabang pada C nomor 2 ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti pada C nomor 2 ada 2 metil, yaitu 1, 2. Ada 2 cabang, yaitu metil ya. Berarti 2,2 dimetil 1 propanol. Nah, ini adalah isomer kerangka dari 1 pentanol. Jadi yang kita ubah hanya kerangka C-nya saja, sedangkan posisi OH tetap di nomor 1. Itu contoh mencari isomer kerangka. Kita lanjutkan pada isomer posisi. Jadi isomer struktural itu selain ada isomer kerangka, yang kedua adalah isomer posisi. Pada isomer posisi, rumus molekul, gugus fungsi, dan bentuk rangkanya sama. Jenis gugus fungsinya sama ya. Hanya saja yang berbeda adalah letak gugus fungsinya pada rantai karbonnya. Misalnya di sini contoh, tentukan isomer posisi dari 1 pentanol. Kita bedakan yang tadi yang berubah hanyalah pentanol jadi butanol, jadi propanol. Yang ini tetap, kita gambar dulu misalnya ini, 1, 2, 3, 4, 5. CH3, CH2, 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 OH. Ini adalah 1 pentanol. Nah, dari 1 pentanol ini yang kita ubah bukan kerangkanya, tapi letak OH-nya. Jadi ini tetap ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi OH-nya di posisi nomor 1, kita geser ke sebelahnya menjadi seperti ini. Oke, ini kita lengkapi jumlahnya supaya C tangannya 4.
Nah, ini namanya berubah menjadi nomor 1, nomor 2. 2 pentanol. Ada lagi, coba kita cek lagi ya posisinya. Kita geser lagi. Misalnya yang kedua, kerangkanya tetap 1, 2, 3, 4, 5. Ini tetap posisinya, atau posisi kerangkanya tetap sama. Tadi yang nomor 1 kita geser ke nomor 2, sekarang kita geser ke tengah. Oke, ini kita lengkapi jumlahnya. Berarti namanya berubah menjadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 3 pentanol. Jadi posisi OH-nya yang berubah. Masih adakah? Coba kita cek lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi dari kanan, kemudian geser ke nomor 2, geser ke nomor 3, geser ke sebelahnya lagi. Misalnya begini. Nah, apakah ini termasuk? Kita cek dulu. Kalau kita hitung, penomoran itu dari yang paling dekat gugus OH atau dari C ujung yang dekat OH. Ini dari kiri, nomor 1, nomor 2. Dari kanan, nomor 1, 2, 3, 4. Berarti namanya bukan 4 pentanol, tetapi 2 pentanol. Nah, ini sama dengan yang sudah ini. Berarti, ini walaupun OH-nya bergeser, namanya sama 2 pentanol, maka ini tidak termasuk, karena ini sama dengan yang pertama. Jadi ini yang nomor 3 yang kita kira-kira ini sama, berarti jumlah isomer posisinya ini hanya ada 2, yaitu yang pertama ini soalnya, kemudian dari 2, dari 3, yang ini tidak. Yang ini sama dengan yang kedua. Ya, jadi jangan sampai terjebak menjadi 4 pentanol, tapi dia 2 pentanol. Jadi ini cara mencari isomer posisi. Sekali lagi, kalau pada isomer kerangka, itu kalau ada gugus, gugusnya tetap, yang berubah adalah kerangkanya. Kalau pada posisi, kebalikannya, kerangkanya tetap, yang berubah letak posisi dari gugus fungsinya. Pada umumnya, suatu soal itu mencari gabungan antara kerangka dan posisi itu dari 1. Contohnya, tentukan isomer dari suatu alkanon atau keton yang mempunyai rumus molekul C5H10O. Berarti di situ isomer di sini ini adalah merupakan gabungan dari isomer kerangka dan posisi. Jadi tidak dipecah-pecah. Nah, untuk menjawabnya kita lihat berarti nanti jumlah isomernya bisa lebih banyak karena gabungan dari isomer kerangka dan posisi. Misalnya di sini C5H10O dalam bentuk keton, bukan dalam bentuk aldehid. Berarti misalnya kita cari yang pertama, kita buat rantainya dulu. Ini boleh sih digambar seperti ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Keton itu O-nya tidak mungkin di ujung, karena kalau di ujung dia aldehid, karena di sini O dan H. Keton itu diapet atau diikat oleh 2 alkil, bisa sama, bisa berbeda. Berarti yang pertama kita letakkan seperti ini. Ya, kita lengkapi hanya belakangan. Nah, ini adalah namanya 2 pentanon. Jadi yang kita cari yang pertama, yang kita ubah-ubah posisinya dulu, posisi dari gugus fungsinya. Yang kedua, kemungkinannya adalah masih sama rantainya atau kerangkanya, seperti ini. Kita geser lagi, tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Berarti namanya menjadi 3 pentanon. Nah, mungkin kita geser lagi, ini yang kemungkinan yang ketiga dari isomer C5H10 dari suatu keton. Kita buat lagi C-nya seperti ini ya, sama dengan gambar pertama. Posisi yang pertama tadi di nomor 2, kemudian nomor 3 kita geser lagi ke sebelah sini. Nah,
penamaannya kalau kita lihat, penomoran itu kan dari yang C ujung paling dekat dengan gugus karbonil yaitu CO. Berarti kalau dari kanan salah, maka penomoran dari kiri berarti namanya adalah 2-pentanon. Berarti mengulang kembali gambar nomor 1. Maka kalau untuk posisinya sudah berubah seperti ini, kita ubah kerangkanya sehingga bentuknya jadi berbeda. Ini kita potong. Kita potong, kita geser letaknya di sebelahnya. Kita cek ya. Kita geser ke sini. Tadi dari sebelah kanan kita potong, kita geser ke sebelahnya. Nah, ini namanya menjadi nomor 1 dari kiri. 1, 2, 3. Pada C nomor 3 ada cabang metil. Kemudian O-nya terletak pada nomor 2. Induknya jumlahnya 4, jadinya butanon. Ini isomer dari C5H10. Bisakah digeser lagi? Kita cek. Ini misalnya kita geser ke sebelah sini. Tidak mungkin karena C tangannya sudah 4. Kita geser ke sebelahnya, berarti namanya kembali seperti nomor 2 yaitu 3-pentanon. Sehingga isomernya sudah habis dari C5H10O. Jadi isomer C5H10O meliputi isomer posisi dan isomer kerangka. Jadi pada umumnya dalam soal ini tergabung antara isomer posisi dan isomer kerangka. Jadi tidak dipisah-pisah. Itu cara menentukan isomer posisi dan kerangka. Kita masuk isomer struktural yang ketiga yaitu metameri. Pada metameri ini adalah isomer-isomer yang gugus alkilnya berbeda. Ini biasanya terjadi pada suatu eter dan ester serta senyawa yang lain. Tapi yang kita pelajari di sini pada eter dan ester. Kita cek ya maksudnya dari metameri ini, maksud dari gugus alkilnya yang berbeda itu ya bagaimana? Kita beri contoh. Ini isomer dari C4H10, ini bukan alkohol, tapi di sini perintahnya adalah eter. Maka kalau eter kita gambarkan dulu, misalnya ini CH3, CH2, CH2O, CH3. Nah, ini bisa kita ubah menjadi CH3, CH2O, CH2, CH3. Antara yang di sebelah kiri yaitu metoksi, ini satu metoksi ya, karena dia terikat pada C nomor 1. 1 metoksi propana. Jadi alkilnya adalah metil, propil, eter. Metil, propil, eter pada 1 metoksi propana. Sedangkan pada gambar di sebelahnya ini adalah etil, dan etil berarti etoksi etana. Etoksi tidak saya beri nomor karena nomornya dari kiri ke kanan 1 ya, jadi dia tidak usah diberikan nomornya, jadi cukup etoksi etana atau etil berarti di etil eter. Nah, disinilah yang dimaksud dengan metameri. Di sini alkilnya metil dan propil, sebelah kanan adalah etil dengan etil. Kalau alkilnya berbeda, pada gugus alkilnya berbeda, berarti di sini adalah disebut dengan istilah metameri. Contoh lain di ester, misalnya C4H8O2. Kita gambarkan dulu gambarnya ya.
CH3, CH2, CO, O, C, H3, 1, 2, 3, 4. Ini namanya adalah metil propanoat. Kita ubah jadi CH3, C, O, O, C2H5. Jadi dari metil kita ubah jadi etil. Ini etil. Kemudian ini adalah etanoat. Jadi C-nya sama-sama 4, O-nya sama-sama 2, tapi yang pertama alkinya adalah metil, yang kedua adalah etil. Ini merupakan suatu metamerik. Untuk pembahasan mengenai isomer yang lain, yaitu isomer gugus fungsi dan isomer ruang, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yang membahas lebih lanjut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.